Oke, bagian pertama dari eh, manajemen keuangan ini sesuai dengan silabus ya adalah overview atau gambaran umum tentang manajemen keuangan. Ya, manajemen keuangan ini ada tentang manajemen keuangannya sendiri, kemudian ada eh, bidang pekerjaan ya atau karir, kemudian isu-isu eh, terakhir ya terbaru, form of business ya ini bentuk usaha, kemudian tujuan perusahaan dan agensi relationship ya atau eh, apa hubungan ini adalah hubungan antara pemilik dan manajemen ya. Nah, keuangan ya bidang keuangan ini atau bidang finance ya ini banyak ya digunakan ya yang paling banyak ini umumnya di pasar modal dan pasar uang ya. Ya, pasar modal dan pasar pasar uang ya. Apa bedanya pasar uang dan pasar modal? Ada yang tahu? Pasar uang apa? Pasar modal apa? Ada yang bisa bantu mungkin? Ya, pasar pasar modal ya. Kalau pasar modal itu adalah tempat eh, jual beli ya pasarnya modal gitu ya. Ya, modal itu apa? Modal itu adalah saham ya. Nah, disitulah terjadi jual beli saham atau yang kalau di Indonesia ini sekarang kita kenal dengan bursa saham ya, eh, bursa efek ya. Bursa efek Indonesia itu nah itu adalah yang melakukan penjualan saham dari perusahaan-perusahaan yang go public. Ya, perusahaan-perusahaan sudah go public, jadi yang kepemilikannya itu diperjualbelikan di masyarakat. Nah, itu adalah pasar modal. Ya. Nah, selain saham, ya yang juga diperjualbelikan di pasar modal ini adalah obligasi, ya atau kalau di dalam syariah itu sukuk. Ya, jadi kalau pemerintah menerbitkan sukuk, gitu ya. Nah, kemarin kan berapa kali menerbitkan sukuk, nah itu nanti bisa diperjualbelikan di pasar modal. Nah, ini adalah eh, pasar modal, yaitu biasanya ini syarat dengan pengetahuan keuangan ya atau finance. Kemudian pasar uang. Nah, pasar uang ini adalah pasar tempat orang kebutuhan uang ya, pasar tempat orang-orang punya kelebihan uang dan orang yang membutuhkan atau kekurangan uang ya, membutuhkan uang. Ya, ini adalah perbankan ya, lembaga-lembaga keuangan. Ya, khususnya paling besar ya tentu perbankan ya. Perbankan nah itu adalah pasar uang. Ya, kita punya uang belum kita pakai, udah kita simpan dulu di perbankan. Atau kita punya usaha, kemudian kita membutuhkan tambahan modal, ya maka ya udah kita nyari tambahan modal modal itu keuangan itu pasar di pasar uang. Gitu ya. Nah, jadi nanti perusahaan pun eh, ketika dia membutuhkan dana, ya perusahaan yang misalnya ingin mengembangkan, nah dia butuh dananya, dia bisa lari ke atau bisa masuk ke pasar modal, misalnya berarti kalau ke pasar modal dia membutuhkan tambahan pemegang saham, jadi masuk sebagai pemegang saham. Tapi kalau di pasar uang maka dia masuk sebagai debtor ya, sebagai kreditor ya, maksudnya dia sebagai debtornya, nanti orang lain masuk sebagai kreditor ya. Nah itu kalau masuknya di pasar uang. Ya, tentu nanti perlakuannya agar berbeda ya, karena kalau dia masuk di saham berarti dia masuk juga sebagai pemilik ya. Nah, sementara kemudian juga returnnya nanti dalam bentuk apa, misalnya dividen. Tapi kalau di pasar uang dia tidak masuk sebagai pemilik, walaupun bisa saja nanti kalau jumlahnya sangat besar itu dia menjadi masuk dalam bagian pengendali ya. Nah, tapi nanti ini kemudian returnnya dalam bentuk eh, apa bunga ya. Returnnya dalam bentuk bunga ya, perbankannya ya. Kalau dari sisi peminjamnya berarti cost-nya, biayanya dalam bentuk biaya bunga. Ya, atau kalau di dalam syariah
ya berarti biaya margin gitu ya, biaya bagi hasil ya itu kira-kira itu menjadi cost atau pendapatannya. Ya, kemudian yang kedua adalah di dunia investasi. Ya, investasi eh, ketika kita akan membuka usaha baru, ya berarti kita harus melakukan investasi. Nah, itu butuh apa saja? Ya, butuh modal modal butuh modal berapa dipergunakan untuk apa? Dapetinnya dari mana? Gitu ya, gitu. Kecuali kalau kita punya semua ya, dananya butuh butuh 100 miliar, kita punya semua uang 100 miliar, ya udah silakan investasi. Tapi tetap saja ketika kita melakukan investasi itu, bisnisnya apa, kira-kira menguntungkan atau tidak, kira-kira balik modalnya berapa lama, kalau kita mau dapat pendapatan per bulannya berapa, per tahunnya berapa, dan sebagainya. Nah, itu adalah dihitung dengan ilmu keuangan. Kemudian yang ketiga adalah financial management atau manajemen keuangan. Ini yang ada umumnya ada di korporasi, ya di lembaga-lembaga, ya di perusahaan-perusahaan, ya. Nah, tapi bukan hanya perusahaan bisnis gitu ya. Nah, jadi yang keuangan ya, kita ngatur jadi manajer keuangan lah atau direktur keuangan di sebuah perusahaan atau di sebuah lembaga. Ya, tidak mesti perusahaan bisnis ya. Ya. Nah, disitulah kita uangnya dapat dari mana, mengatur uang untuk pembayaran ke supplier, ya pendapatan jangan terlalu banyak nunggah, harus sering ditagih gitu ya. Nah, itu adalah fungsi manajemen keuangan. Ya, bisa di lembaga bisnis, bisa juga di lembaga-lembaga non-profit. Ya, di lembaga non-profit itu juga membutuhkan financial management atau manajemen keuangan yang baik. Ya, supaya dikelola ya. Intinya kalau manajemen keuangan itu pendapatan harus ditagih gitu ya. Jangan sampai pendapatannya nggak masuk duitnya gitu ya. Karena penjualan itu kan ada penjualan yang sifatnya eh, kredit ya. Ini penjualan bayarnya nanti bulan depan, 2 bulan lagi dan sebagainya. Itu jangan sampai tidak tertagih. Kemudian pengeluaran kita ada supplier yaitu harus bisa terbayar. Ya, gaji karyawan harus bisa terbayar. Tagihan-tagihan listrik dan sebagainya itu harus bisa terbayar. Ya. Oke ya, jadi itu adalah bidang yang nanti bisa dimasuki dengan lulusan manajemen keuangan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah eh, ini tanggung jawab di dalam tanggung jawab eh, staf keuangan ya. Tanggung jawab staf keuangan ya atau orang keuangan ya itu adalah memaksimalkan nilai saham gitu ya, nilai saham atau nilai perusahaan ya, gitu, nilai saham. Jadi kalau misalnya kalian ya sedikit memahami ya tentang eh, apa saham ya yang perjualbelikan di bursa itu ya, di bursa. Nah, itu adalah bagaimana korelasinya itu adalah bagaimana biasanya manajemen perusahaan itu supaya nilai nilai saham yang ada di bursa itu selalu meningkat gitu ya. Nah, nilainya selalu meningkat gitu. Nah, ini biasanya kaitannya dengan kinerja perusahaan. Ya, kinerjanya harus baik gitu ya supaya nilai sahamnya meningkat ya. Setiap tahun harus dapat keuntungan ya supaya nilainya meningkat gitu ya. Nah, nah ini adalah eh, melakukan peningkatan nilai saham itu melalui perencanaan ya, forecasting dan planning. Kemudian melalui eh, keputusan investasi dan pembiayaan ya. Nah, biasanya misalnya perusahaan perusahaan yang go public ya, misalnya ini eh, di berita oh dia akan mengakuisisi lini bisnis baru yang semua orang tahu gitu ya, atau planningnya bisnis baru itu profitable. Nah, itu biasanya nilai saham publiknya akan naik tuh gitu ya. Nah, itu jadi melalui keputusan investasi. Oh, dia akan berinvestasi ya. Misalnya kemarin ada perusahaan apa itu, dia ingin melakukan investasi baru
ya menambah menambah akan mengakuisisi atau menambah investasi baru, nah itu nilai sahamnya naik gitu ya. Nah, karena kenapa? Karena investor mempunyai harapan, oh kalau gitu saya pengen beli sahamnya, ya saya ingin membeli sahamnya. Kenapa? Karena nanti pasti dapat keuntungan, pasti nanti dividennya naik, gitu ya. Nah itu jadi itu salah satu maksimum stock value ya menaikkan ya. Kemudian juga kalau ada keuntungan kan sebenarnya perusahaan kita kan nilainya bertambah ya. Jadi misalnya gini, misalnya kita punya modal 100 juta bikin usaha apapun lah ya. Punya modal 100 juta bikin usaha. 1 tahun usaha kita mendapatkan keuntungan. Katakanlah dapat untung tadi berapa 100 juta. Nah, katakanlah kita dapat untung tahun itu 20 juta. Kita dapat keuntungan 20 juta. Nah, berarti kan perusahaan kita itu nilainya 100 juta ditambah 20 juta. Itu ya. Nilainya itu jadi 100 juta ditambah 20 juta. Nah, berarti nilai perusahaan kita sekarang 120 juta. Gitu. Jadi kalau kalau dulu kita saham kita harganya 100 juta, ya misalnya terbagi dalam beberapa saham gitu, katakanlah 100 juta, orang mau beli perusahaan kita baru berdiri harganya 100 juta. Tapi setelah beroperasi selama 1 tahun, di mana dalam 1 tahun itu kita mendapatkan keuntungan 20 juta, maka kalau ada orang lain mau beli perusahaan kita, maka kita jualnya 120 juta, ya jualnya 120 juta. Nah itulah eh, maksimum menaikkan ya menaikkan harga saham, ya nilai stoknya. Nah dari situlah sebenarnya ketika saham itu meningkat ya kalau kita melihat dari fundamental keuangan perusahaan atau fundamental bisnis perusahaannya itu sebenarnya bisa dilihat dari akumulasi saham yang diperoleh, apa akumulasi laba yang diperoleh ya oleh perusahaan ya. Jadi otomatis nanti tahun tahun kedua dapat keuntungan 15 juta. Nah, berarti nilainya sudah 120 tambah 15. Nah, itu nilainya udah meningkat. Nah, sehingga ketika orang mau beli saham kita, oh nggak bisa, kalau mau beli nggak bisa 100 juta lagi. Sekarang kalau mau beli perusahaan saya, harganya 135 juta. Gitu ya. Nah, itu eh, tadi ya melalui investasi, pembiayaan, managing risk ya, me- memanage atau mengatasi resiko ya yang mungkin muncul. Ya resiko apa? Resiko rugi, resiko barang tidak terjual, resiko penurunan nilai tukar ya, dolar gitu ya dulu waktu masa-masa krisis misalnya, krisis keuangan. Nah, itu yang pegang dolar banyak tiba-tiba langsung atau punya utang tiba-tiba uangnya eh, bertambah. Yang utangnya dalam dolar tiba-tiba utangnya membengkak kan gitu ya. Oke, ya. Nah, kemudian peran eh, keuangan di dalam organisasi ya, organisasi bisnis ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah eh, board of director ya atau kalau di Indonesia ya ini adalah direksi dan komisaris ya. Board of director itu kalau di Indonesia direksi dan komisaris ya. Agak sedikit berbeda ya sistem hukum di Indonesia dengan di ini ya di Barat ya di Amerika ya. Kalau di Indonesia itu terpisah ya, direksi sama komisaris itu langsung terpisah ya. Jadi ini kemudian ada presiden ya atau direktur utama lah gitu ya, direktur utamanya. Nah nanti biasanya di bawah itu akan setidak-tidaknya terbagi dalam 3 fungsi ya, fungsi penjualan ya, fungsi penjualan ya ini ada credit manager, inventory manager dan seterusnya. Kemudian ada fungsi keuangan dan kemudian fungsi operasi. Ya, operasi itu berarti yang produksi ya eh, yang apa eh, trading bisnisnya gitu ya, menjalankan bisnisnya. Nah, kemudian di fungsi keuangan ini ini tadi ini ya credit manager ini punyanya finance ya. Nah, ini fungsi yang kedua ini yang fungsi yang ketiga ini adalah finance ya keuangan ya fungsi keuangan ini ada 2 jenis ya atau ada 2 bagian treasurer atau bendahara gitu ya istilahnya kalau kita kenal dengan bendahara dan kemudian controller ya controller atau
Ya, ini biasanya di bidang pembukuan, ya. Mengawasi pencatatan pembukuan ya. Makanya di sini ada cost accounting, financial accounting, dan pajak yang diatur. Nah, kemudian treasurer atau yang ini adalah keuangan gitu ya. Nah, disinilah ini yang mengatur tentang manajemen kredit, manajemen inventory, kemudian ada manajemen eh, apa investasi ya, investasi yang jangka panjang ini capital budgeting. Nah, ini biasanya fungsi finance seperti ini. Ya, jadi ada finance, ada keuangannya sendiri, ada yang sifatnya pencatatan. Ya. Nah, kemudian keuangan ya. Nah, perkembangan keuangan ya, kalau kita lihat sampai sekarang itu ya, bahkan perbankan aja sudah ada yang apa eh, perbankan yang tanpa kantor gitu ya. Nah, ini sekarang semua sudah serba menggunakan aplikasi eh, perbankan yang memang basicnya itu adalah online ya. Nah, makanya dikenal apa pinjol ya, pinjaman online gitu. Nah, memang dia izin pembukaannya itu memang izin pembukaan untuk perbankan online ya, selain perbankan yang konvensional ya. Nah, ini adalah karena dampak dari perubahan teknologi ya. Kemudian juga eh, yang lainnya adalah dampak dari globalisasi ya. Nah, sekarang globalisasi itu kan bisnis itu tidak perlu bisnis besar untuk untuk bisa global gitu ya. Bisnis kecil juga sudah bisa global ya. Anda berbisnis melalui medsos saja gitu ya. Jual beli itu bisa jadi sudah lintasnya atau informasinya sudah global gitu ya. Saya misalnya pernah punya pengalaman hanya beli ya di market online itu perlu barang hanya harga berapa ratus ribu, ternyata barangnya dikirimnya dari luar negeri gitu ya. Nah, itu eh, apa kan kelihatan di tracknya gitu ya, track loh, kok ini barangnya apa, dari luar negeri ternyata gitu ya, dari Cina waktu itu kita misalnya gitu ya, di tracknya kan kelihatan gitu ya. Padahal belanja cuman berapa? Cuman belanja 200 ribu, 300 ribu gitu ya. Nah, ini apa globalisasi ya di dalam bisnis. Oke ya, kemudian apa pendapatan ya, ini sebenarnya ini agak lama gitu ya. Pendapatan terbesar ini data lama sebenarnya. Kalau data terbaru pendapatan terbesar itu sekarang ada yang tahu dari perusahaan jenis apa? Kalau dulu perusahaan terbesar itu masih dari ini ya, seperti General Electric, mau mau eh, apa ini ya, bisnis-bisnis yang sifatnya konvensional gitu ya. Nah, kalau sekarang itu pendapatan terbesar dari perusahaan-perusahaan itu adalah diperoleh oleh perusahaan-perusahaan ya yang sepacam yang perusahaan online ya. Kalau di Amerika kan dulu Walmart itu perusahaan pendapatnya terbesar. General Electric itu pendapatnya terbesar. Nah, kalau sekarang itu yang besar-besar itu apa perusahaan-perusahaan yang memiliki market online ya, Alibaba gitu ya. Perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Sejenis itu ya, itu perusahaan dengan revenue atau pendapatan terbesar ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jenis organisasi bisnis. Nah, ini juga penting ya untuk jenis organisasi bisnis ya. Em, jenis organisasi bisnis itu setidaknya ada tiga bentuk lah ya. Ini sole proprietorship ya atau perorangan. Nah, kita jadi bisnisnya kita perorangan ya. Kalian ada di sini yang punya sampingan ini jualan online ataupun apa gitu ya, jualan di di berbagai beberapa medsos kan sekarang bisa jualan ya. Nah, itu personal gitu ya, sifatnya personal. Atau kita di apa di tempat-tempat inilah ya, tempat jualan-jualan itu. Nah, itu kan sifatnya personal, bisnisnya personal gitu. Jadi eh, biasanya skopnya ya tidak terlalu besar. Nah, kemudian nanti kalau dia meningkat dalam bentuk partnership ya, partnership itu berarti kolaborasi dua orang atau lebih. Ya, baik itu kolaborasi sifatnya modal atau barang maupun kolaborasi keahlian. Nah, itu biasanya udah agak berkembang. Ya, itu biasanya
berbentuk koperasi, PT, apa, sorry, bukan PT, CV ya, Nah, CV gitu ya. Mungkin koperasi masuk dalam kategori yang menengah ya. Nah, kemudian eh, yang ketiga itu adalah korporasi. Ya, korporasi itu bentuk, kalau di Indonesia bentuk badan hukumnya itu adalah perseroan terbatas atau PT. Nah, ini biasanya sudah skup perusahaan yang besar-besar, yang bisa go public segala macam itu biasanya dalam bentuk bisnisnya adalah PT. Ya, nanti ada beberapa eh, apa, karakteristiknya ya. Nah, ini misalnya eh, perorangan dan partnership itu eh, keuntungannya itu adalah mudah di dalam pembentukannya. Mau jalan bisnisnya sekarang juga hayo udah bisa gitu ya. Nah, kemudian regulasinya terbatas gitu ya, terus tidak ada pajak perusahaan. Cuma nanti kelemahannya itu adalah kalau kita mau dapat pembiayaan dari bank itu biasanya lebih sulit, ya kan? Kemudian tanggung jawabnya tidak terbatas, ya. Tidak terbatas itu kalau ada konflik gitu, maka harta pribadi bisa dituntut, gitu ya, kalau ada konflik. Ya, kemudian limited life itu keterbatasan jangka waktu hidupnya, hidupnya karena tergantung orangnya kan gitu. Sementara kalau kita lihat beberapa perusahaan itu sampai yang eh, turunan ya, diturunkan ini sudah sudah generasi yang ketiga, sudah generasi yang keempat, tapi perusahaannya masih masih eksis. Gitu ya, mungkin kalau kalian lihat ya perusahaan-perusahaan konglomerat ya, konglomerasi yang besar-besar tuh di Indonesia aja misalnya itu sudah mulai perusahaannya masih tetap ada, tapi pengelolanya sudah berganti dari pendiri kepada generasi kedua ataupun generasi ketiga ya. Nah itu kayak partnership ini hampir sama. Nah ini kalau korporasi tadi ya eh, apa keuntungannya tadi unlimited life ya, jadi bisa terus terus hidup ya. Kemudian mudah dalam transfer kepemilikan. Tadi ya bisa go public, dijual ke orang lain misalnya. Oh saya kan kalau di beberapa kalau kita lihat karakter perusahaan di Amerika itu biasanya orang mendirikan bisnis baru, bisnis baru, kemudian nanti setelah lihat mulai berkembang, bisnisnya itu sebagian kepemilikannya dijual ke umum, gitu ya. Nah, jadi dia bisa dapat dia bisa dapat uang gitu ya. Nah, itu kalau di Amerika itu Silicon Valley itu ya itu adalah kawasan kawasan industri tempat orang startup kemudian nanti kalau udah berkembang dijual sahamnya dijual gitu ya dan ada khusus di bursa efeknya Amerika itu memang ada khusus yang untuk bursa efek untuk startup gitu ya. Nah, itu memang dibuat eh, khusus ya. Nah, ini jadi kepemilikannya bisa berpindah atau kita bisa kurangi. Ya, kita modal 100 juta setelah kapitalisasinya besar menjadi 10 miliar misalnya gitu ya. Udah sebagiannya kita jual. Sebagian kita jual kepemilikannya 20% kita jual, 20% dari 10 miliar kita dapat 2 miliar. Padahal waktu itu kita hanya punya modal 100 juta misalnya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi ini eh, apa bisa salah satu cara dalam transfer ownership dan mendapatkan keuntungan. Ya, kepemilikan terbatas hanya sebatas saham yang disetorkan. Ya, kemudian mudah mendapatkan modal ya dari perbankan itu biasanya ya karena eh, ininya ya regulasinya itu ketat ya. Nah, regulasinya itu kan harus ke notaris, ke Menkumham ya, Menteri Hukum dan HAM didaftarkan, kemudian nanti ada kontrol dari pemerintah segala macam ya. Nah, itu sehingga eh, lebih memungkinkan untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Ya, terus kelemahannya ada double taxation ya, karena eh, laba perusahaan itu dikenakan pajak, ya nanti kalau perusahaan itu membagikan dividen kepada pemegang saham, nah maka itu juga dikenakan pajak lagi. Jadi si pemilik ini harus melewati pajak ya untuk mendapatkan untuk mendapatkan mengambil hasilnya ya mengambil returnnya tadi itu gitu ya. Kemudian ada biaya setup dan biaya pendirian dan pelaporan ya ini ada ya jadi itu tentang korporasi. Kemudian ya terakhir ya sebelum kita akhiri
financial goals. Ya, jadi apa sih tujuan dari perusahaan? Nah, tujuan, nah ini juga yang paling penting ya. Kira-kira apa tujuan dari perusahaan? Ada yang tahu? Jawab cepat. Jawab cepat. Apa tujuan perusahaan? Kita mendirikan perusahaan. Tujuannya apa? Mendapatkan Untuk untung, Pak. mendapat keuntungan. Oke ya. Nah, itu yang jawab cepatnya ya. Yang jawab cepat itu biasanya mendapatkan laba gitu ya. Tapi kalau di sini kan udah ada kisi-kisinya nih. The primary financial goals is shareholder wealth maximization. Ya, jadi tujuan utama dari keuangan ya itu adalah apa ini? Ya, memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham gitu. Jadi bukan tujuan perusahaan itu bukan mendapatkan laba ya. Ya gitu ya. Bukan labanya gitu. Karena itu laba itu adalah dampak gitu ya. Gitu. Dampak dari kita memaksimalkan ya itu jangka pendek gitu ya kalau bahasanya kita itu jangka pendek gitu. Jangka panjangnya itu adalah sebenarnya bagaimana agar pemegang saham ini semakin sejahtera gitu ya. Ya, jadi memaksimalkan kesejahteraan pemegang pemegang saham gitu ya. Jadi bukan sekedar laba. Laba belum tentu apa kesejahteraan meningkat. Tapi dari mana tadi shareholder ya pemegang saham itu? Itu adalah kalau nilai sahamnya naik. Nah, salah satu nilai sahamnya naik bisa jadi laba, bisa jadi hal yang lain, ya. Kinerja perusahaannya bagus, dia bertahan. Kemudian karena gini, misalnya eh, Anda pernah misalnya dulu ya, pernah ada pernah merasakan nggak ya? Ini udah menjadi isu umum ya. Pernah merasakan nggak handphone dengan merek apa BlackBerry ya, gitu ya? Apa itu ya? Pernah nggak merasakan handphone itu? Ya, itu dulu labanya tinggi, tapi kemudian karena lack of technology gitu ya, karena tidak mengupdate teknologi, kalah sama handphone Android gitu ya. Nah, gitu ya. Sehingga terus langsung anjlok, penjualannya anjlok. Nah, mungkin pada awalnya dia labanya tinggi, tapi karena dia tidak bisa mengupdate, tidak bisa mempertahankan kesejahteraan pemegang saham, akhirnya dia ya itu tadi kan tidak update teknologi, nah, gitu atau apapun gitu ya. Nah, sehingga dia akhirnya anjlok meskipun di awal dapat laba yang tinggi. Nah, gitu ya. Jadi bagaimana supaya perusahaannya itu adalah sustain ya berkelanjutan ya kemudian kesejahteraan pemegang sahamnya menjadi apa namanya bertahan gitu ya bertahan. Nah itu ya saya kira itu mungkin eh, apa namanya jadi nanti kalau sudah setelah perkuliahan ini gitu ya tujuan perusahaan apa ya bukan laba gitu ya tapi memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau owner. Oke saya kira itu ya karena waktunya juga sudah jam setengah 11. Mungkin nanti di sela-sela apa sebenarnya masih ada ya materi-materi pengantarnya ya tapi nanti mungkin di sela-sela presentasi di pekan depan nanti saya akan sampaikan. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan ya untuk perkuliahan ini. Saya